Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Noviana dari Prodi ISP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pengertian Pancasila dan ideologi. Apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi adalah suatu gagasan atau ide atau suatu keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Jadi, Pancasila sebagai ideologi merupakan suatu landasan atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tatanan pemerintahan suatu negara yang mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Selanjutnya, hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Hubungan Pancasila sebagai ideologi Pancasila adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila adalah cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai cita-cita negara. Maksudnya adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan tujuan dari bangsa Indonesia, itu menciptakan manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, adil dan makmur. Yang kedua, Pancasila sebagai integratif bangsa dan negara. Maksudnya adalah Pancasila menjadi suatu sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pandangan para ahli mengenai makna dari Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan asas bersama yang mampu membuat seluruh kelompok masyarakat di Indonesia bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, Adenan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila. Walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir mendalam, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi lainnya. Yang ketiga, negarawan Notonegoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi, yaitu 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga, memberikan tekad atau dorongan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang keempat, mengkritik upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila mengenai keadaan bangsa dan negara. Selanjutnya, nilai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, nilai dasar. Maksudnya, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal atau menyeluruh, sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental. Artinya, Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam catatan, nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.
Yang ketiga, nilai praktis. Artinya, Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saling tolong-menolong, menghormati, dan rukun. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realita. Artinya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat bangsanya, yaitu mencerminkan kenyataan hidup yang ada sejak munculnya ideologi untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme. Artinya, kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Artinya, kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Selanjutnya, keunggulan ideologi Pancasila. Memiliki sikap-sikap positif, membela rakyat, tidak membuat rakyat menderita, seluruh komponen masyarakat saling keterikatan, bersikap terbuka, membebaskan rakyat dalam berpolitik dan beragama, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Yang selanjutnya, faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide dari para pahlawan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum yang ada di Indonesia. Sekian presentasi video hari ini, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.